Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita yang mana dia meminta tolong kepada Mbah Kendil karena dia terlilit hutang. Singkat cerita saja, dia ini adalah karyawan biasa Mbah, yang gajinya juga tidak lebih dari 2 juta per bulan. Kemudian karena media sosial dia pun sembung kepada orang-orang pembisnis besar, yang intinya wanita ini akhirnya tertipu hingga terlilit hutang 1 miliar lebih, bahkan hampir 1,5 miliar Mbak, yang mana dia juga memiliki perjanjian-perjanjian yang bisa dituntut terkait utang piutang tersebut, sehingga wanita ini sampai depresi. Bahkan setiap hari dia ini hampir saja bunuh diri karena tidak kuat dan tidak mungkin Mbah dengan gaji 2 juta per bulan menanggung hutang 1,5 M. Itu sangat tidak mungkin jika dilakukan secara tenaga saja. Kira-kira bagaimana Mbah cara atau kiat supaya hutang ini bisa lunas? Apakah mungkin bisa melewati jalur-jalur doa atau apa yang pernah jenengan lakukan berdasarkan pengalaman jenengan Mbah? Kejadian itu bisa kita artikan ibaratnya wong cebol ngubengi jagat, ibarat lagi seperti orang menggeraji angin. Okay. Sehingga kejadian yang mereka hanya berpenghasilan sekitar 2 juta, kemudian mereka punya hutang hampir 2 miliar, sangat-sangat tidak mungkin dia bisa untuk mengembalikan uang seperti itu. Okay. Maka ini sebagai edukasi, sebagai pelajaran bagi kita semua teman-temanku, bahwa kita jangan mudah percaya kepada siapapun, utamanya tentang bisnis. Okay. Kecuali bersama keluarganya sendiri. Okay. Kadang pula bersama keluarganya sendiri saja juga bisa ketipu. Kita sangat banyak sekali laporan-laporan korban-korban dari media sosial yang mana mereka tertipu tidak hanya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Intinya kita hanya tempat mengadu saja teman-temanku. Okay. Sehingga semua itu akan diberikan oleh Sang Pencipta Alam. Manusia seperti saya pun juga tidak akan mampu untuk memberikan atau menyelesaikan masalah hal tersebut. Okay. Namun walaupun begitu, namanya manusia tidak ada buruknya untuk berusaha, karena namanya utang harus disaur. Hingga kejadian itu, hingga mereka ingin bunuh diri, bahkan orang tuanya pun tiap hari menangis, dan menangisi anaknya yang begitu susah sekali, yang mereka ingin setiap saat mereka ingin bunuh diri. Okay. Kita sulit jawaban apa yang kami sajikan, karena kalau kita secara akal untuk bekerja tidak akan mungkin bisa untuk menyaur hutang itu. Okay. Hanya satu saja usaha kita, usaha yang tidak dapat dipastikan, usaha yang alternatif, usaha yang tidak masuk akal, yakni kita hanya meminta kepada Sang Pencipta Alam, karena kita tahu bahwa kita kena tipu, kita sengsara seperti itu karena juga sandiwara kudrat dari Sang Pencipta Alam akan ditolong oleh Tuhan, sehingga pertanggungan itu akan selesai juga. Okay. Baik selesai secara nyarutang atau secara mediasi atau musyawarah. Yeah. Atau mungkin jangan ngerasa kasihan. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kasus-kasus seperti ini sangat banyak sekali, bahwa kita sering sekali diajak untuk berembuk atau mengadu kepada kita. Okay. Jika kita hanya bisa kasihan, kita hanya bisa memberikan acuan atau wacana saja, dan wacana itu kami tidak dapat memastikan. Okay. Namun berdasarkan dengan pengalaman yang saya lakukan saja, sehingga saya menjawab berdasarkan dengan apa yang saya lakukan pada saat saya juga terlilit utang. Saya pun pada saat itu hanya mendapatkan penghasilan sekitar 1.500.000 hingga 2 juta saja per bulan. Okay. Saya memiliki utang sekitar 461 juta. Sehingga bagaimanakah caranya saya mengembalikan? Tentu saya tidak akan mungkin bisa bekerja, bahkan senilai seperti saya, untuk memberikan utang atau menyaur utang atau melunasi uang sekian itu sangat berat sekali. Okay. Akhirnya saya hanya memohon pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana cara memohon? Kita kan juga bingung karena Tuhan tidak berwujud, dan kita tidak bisa menemui Tuhan, dan kita tidak bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Okay. Kita hanya mohon, berdoa. Berdoa ini didengarkan atau tidak, kita pun juga tidak tahu. Okay. Terus bagaimana saudara?
Yang penting kita tetap mohon. Adapun jawaban hasilnya kita yang tidak berharap banyak, yang penting kita cukup berusaha saja. Nggih. Pada saya terlilit utang itu, saya menekankan bersembah kepada Tuhan, mendekati Tuhan. Apakah Tuhan mendekati saya? Saya pun juga tidak tahu. Nggih. Namun yang saya lakukan ada kebalikan daripada orang-orang. Kalau orang-orang senang-senang, saya tidak senang-senang. Kalau orang-orang bertiduran, saya tidak bertidur. Nggih. Kalau orang-orang makan, saya usaha tidak makan. Kalau orang-orang minum, saya pun juga tidak akan minum. Karena kehidupan saya akan berbalik kepada kehidupan orang-orang yang lainnya. Sehingga bagaimana caranya? Kita harus mendekatkan diri pada Tuhan. Kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh di negara ini atau di dunia ini, mereka bisa bertemu Tuhannya baik lewat apapun kita juga tidak tahu. Banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka berhasil pengungkapan rasa dan dikabulkan dan diberikan mujizat dari Sang Pencipta alam. Nggih. Mereka mendapat keuntungan, mereka berhasil di alam semesta. Kita tidak perlu berbicara karena teman-temanku sudah tahu tokoh siapa yang mereka mendapat anugerah di alam semesta. Nggih. Tentu banyak sekali. Setiap tokoh besar mereka mendapatkan anugerah di alam semesta. Nggih. Kalau begitu, kita memohon juga di alam semesta. Maka dekatilah alam semesta raya, seringlah keluar dari rumah kita, cintailah dengan alam semesta, baik gunung, lautan, tempat memohon tidak di atas atap atau tidak di dalam rumah. Usaha berdoa di luar rumah atau di alam semesta raya. Nggih. Dengan itulah tanggungan saya yang terlilit utang sekitar 461 juta. Nggih. Hanya saya diwajibkan untuk melunasi sekitar 25 juta. Saya ulang lagi, ada keanehan yang terjadi pada diri saya. Saya ulang lagi, saya memiliki utang 461 juta. Maka mereka yang menagih saya, dalam tanda petik mereka adalah bank, mereka tahu-tahu hanya memberikan tugas saya untuk melunasi dengan uang 25 juta. Iya. Ini bukan khayalan, dan ini bukan tipu daya, dan ini bukan wacana, ini kejadian yang nyata. Jika kita juga aneh sekali, kenapa utang saya 461 juta dan saya hanya disuruh untuk membayar 25 juta? Padahal itu juga merupakan bentuk badan bank, yang mana bank itu pasti untuk melunasi sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam perusahaan bank itu sendiri. Nggih. Jika kita larinya, barangkali itu adalah pertolongan dari Sang Pencipta alam. Kita juga bersyukur dan menyukuri bahwa semua penyelesaian itu, semua kerempungan itu adalah semata Tuhan yang menolong kita, adalah Sang Pencipta alam yang menolong kita. Intinya kita mendekati diri Tuhan, mendekati diri kepada Tuhan di alam semesta raya dengan cara apapun yang sesuai dengan kepercayaan kita atau kepercayaan Anda. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Ya teman-teman, ini sudah mulai masuk waktu sholat asar Mbah. Kita sudahi sekian. Dan teman-teman terus ikuti video Bahlil yang selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan kasus hutang dengan jalan doa. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nanti. Amin.